Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bersekutu bersama Tuhan dalam firman-Nya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hendak membuka firman-Mu, membacanya, merenungkannya dan melakukannya. Karena itu ya Roh Kudus berfirmanlah, karena kami sedia mendengar, merenungkan dan melakukan setiap firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15 firman Tuhan berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Renungan kita hari ini bertemakan komitmen memberitakan Injil bagian yang keempat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu-minggu Advent ini saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sedang diarahkan satu pemahaman bersama tentang keyakinan orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Tidak ada yang tahu. Pertanyaan penting karena kita tidak tahu kapan Dia akan datang kembali. Apa yang akan kita lakukan pada masa penantian ini? Jawabannya adalah memberitakan Injil. Firman Tuhan hari ini jelas memberi gambaran bagaimana komitmen Rasul Paulus memberitakan Injil. Apa yang harus dilakukan jemaat Efesus sebagai orang yang percaya kepada Yesus bila mana diperhadapkan dengan tantangan kehidupan dan waktu yang selama ini dia berada di dunia. Mengutip Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 17 menggambarkan orang percaya sedang berada pada peperangan rohani. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk mereka kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya jemaat dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan ayat 10. Satu di antara perlengkapan rohani untuk melawan tipu muslihat iblis adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Kerelaan dalam bahasa Yunani adalah hetoimasia atau perlengkapan atau persiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera atau Irene. Dua hal penting dari perlengkapan melawan tipu muslihat iblis ini, saudara-saudara. Yang pertama, kerelaan atau kesiapan perlengkapan untuk memberitakan Injil berupa hal-hal yang Rasul Paulus sebutkan sebelumnya. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kedua, saudara-saudara, isi pemberitaan Injil damai sejahtera atau Irene. Damai harus diperjuangkan karena Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, berdamailah dengan semua orang. 2 Sahabat Lama 181 kita nyanyikan bersama, taburlah. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetam kelak dengan sorak, selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas,
hingga syarat tangkai pulur, jadi lemasaklah lekas. Saudara-saudara, teruslah dengan penuh kerelaan memberitakan Injil Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan menguatkan kami hari ini dengan komitmen untuk terus mempersiapkan diri dengan penuh kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera Yesus Kristus. Tolong kami Bapa hari ini untuk kami terus memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.